Yo, balik lagi sama gua Takavelozes di Tepos. Dan kali ini kita masuk ke episode 12. Di episode 12 ini gue bakal apa ya, nyeritain sebuah kisah. Ya pokoknya gue bakal nyeritain sebuah kisah. Dan ya, chill while listening this podcast. Here you go. Yo, how is your life? How is your day anyway? Uh, oh ya, BTW ini kan udah masuk bulan Desember ya. Gue di Tepos kemarin tuh lupa buat ngomong kalau kita udah masuk bulan Desember. Gue pengen bikin recap kayak setahun ini tuh gue udah bikin apa aja, udah ngapain aja gitu. Terus ya kalau ngomongin soal Desember kan gue udah beberapa kali ngomongin soal ini ya. Kalau bulan Desember itu merepresentasikan perasaan ya galau gitu-gitulah. Nah terus kemarin kan nggak kemarin sih, beberapa hari yang lalu gue kan sempet teleponan sama teman gue kan. Nah terus gue tiba-tiba keinget satu cerita gitu. Ini cerita ini gue tahu di tahun 2020-an kayaknya, 2020 akhir. Dan seingat gue sih gue baru nyeritain ini ke dua orang termasuk teman gue yang kemarin itu. Terus waktu awal-awal tahu kan, gue kan kayak cuma tahu komiknya doang kan. Jadi kan ceritanya tuh diadaptasi jadi komik gitu. Nah kemarin pas gue cari tahu lebih lanjut itu ternyata itu kisahnya itu datang dari mitologi Yunani gitu. Gue pengen nyari tahu lagi sih tapi belum ada waktu. Jadi tapi gue udah dapet garis besarnya sih sebenarnya. Ya yang dari komiknya itu. Terus gue pengen nyeritain itu karena menurut gue itu relate sama bulan Desember ini sih. Kan di bulan Desember ini banyak yang galau. Termasuk saya, termasuk gue. Jadi judul ceritanya nih Icarus and the Sun. Biar gue ceritain ya. Oh ya, mulai dari latar belakangnya dulu. Jadi latar belakangnya nih simpelnya itu Icarus ini merepresentasikan api. Jadi anggap aja Icarus api. Terus salah. Icarus ini dia itu merepresentasikan lilin. Jadi anggap aja semua badannya itu terbuat dari lilin gitu. Terus ya kalau The Sun kan udah tau lah, The Sun kan api. Dan lu pasti udah tahu ini arahnya kemana. Ada lilin sama api. Dan BTW Icarus itu yang cowok, terus The Sun itu yang cewek. Gue lupa sih yang The Sun ini namanya siapa gitu, tapi panggilannya The Sun gitu, Icarus and the Sun judul komiknya. Kalau dari mitologi Yunaninya itu Icarus and apa gitu, lupa gue. Nah sekarang kita masuk ke storynya nih. Jadi ada dua pasangan. Ya dua pasangan ini Icarus and the Sun. Mereka pacaran, mereka deket, mereka udah lama deket. Terus ya mereka saling melengkapi satu sama lain lah. Jadi mereka tuh kayak dua cinta sejati yang saling bertemu gitu. Tapi balik lagi ke masalah ini, ke masalah api sama lilin itu. Jadi kan si Icarus ini kan digambarkan dengan sosok yang punya sayap gitu. Nah terus aduh ini ceritanya agak-agak sedih sih. Terus intinya kan mereka kan ngabisin waktu berduaan bareng terus.
Terus kayak pokoknya saling melengkapi aja gitu. Hari-hari terasa bahagia. Nah tapi mereka tuh nggak sadar kalau mereka tuh sebenarnya nggak bisa bersatu, nggak bisa bersama. Karena ya balik lagi ke masalah badan mereka itu. Si Ikarus kan dari lilin, The Sun dari api. Nah, badannya Ikarus ini lama kelamaan tuh apa ya, kayak uh, ya meleleh, tapi kan kalau meleleh tuh kayak gimana gitu. Katakan aja badannya tuh lama-lama rusak gitu. Nah, jadi badannya si Ikarus ini lama-lama kan rusak. Nah, habis mereka sadar kalau badannya si Ikarus itu rusak, ya mereka mereka berdua itu sadar kalau mereka itu sebenarnya nggak bisa bersama. Jadi di ceritanya ini The Sun kan mutusin buat pergi ninggalin Ikarus, walaupun sebenarnya itu dia tuh nggak bisa buat ngelakuin itu karena emang ya bro, lu ketemu cinta sejati lu gitu, lu ngabisin waktu bareng sama dia, lu udah sama dia lama, udah lama sama dia. Terus di komiknya itu kan The Sun kan pergi kan, dia pergi, The Sun itu pergi ke angkasa, The Sun itu pergi menjauh gitulah intinya. Nah si Ikarus ini kan kayak yang tadi udah gue bilang, dia kan punya sayap. Jadi Ikarus ini tetap ngejar si The Sun. Jadi ya gitu, lama-lama sayapnya juga ikut rusak. Terus sampai akhirnya dia nggak bisa terbang. Terus ya ya dia akhirnya nyerah sih, kayak oke gue udah nggak bisa gitu. Terus ya sebenarnya nggak sesimpel itu sih nyerahnya. Cuma emang ya intinya dia nyerah aja. Sebenarnya ini storynya nih agak-agak sedih sih, tapi cara gue nyeritainnya nih agak-agak kurang, jadi kayaknya feelnya itu nggak dapet gitu. Kayak bayangin aja lu misalnya lu ketemu orang yang lu anggap mereka itu cinta sejati lu, dia itu cinta sejati lu. Terus dia juga berpikiran demikian, dia juga mikir kalau lu itu cinta sejati dia gitu. Tapi di lain sisi lu berdua itu nggak bisa bersama. Wah, so sad, so sad. Nah kalau di itu kan udah diadaptasi di komik gitu kan, yang tadi gue ceritain itu. Kemarin gue udah sempet nyari tahu dikit soal yang mitologinya itu. Nah kalau di mitologinya ini apa ya, kayak agak-agak beda gitu, tapi intinya sama, Icarus and the Sun gitu. Cuma seingat gue Icarus ini kan emang dia nggak tahu dewa atau apa gitu. Pokoknya dia punya sayap aja gitu. Icarus punya sayap. Nah terus di mitologinya ini The Sun itu namanya bukan The Sun. Jadi dia kayak siapa gitu namanya, anggap aja X gitu. Nah kalau di komik ini kan hubungan mereka kan ya mereka kan pacaran gitu kan, nggak ada hubungan darah. Tapi kalau di mitologinya itu ada. Jadi ternyata si Icarus ini kalau nggak salah ya anaknya si X ini gitu. Terus mereka entah punya hubungan terlarang atau gimana gitu, gue belum nyari tahu lagi. Jadi gue kayak cuma baca garis besar ya doang. Gue pas pertama kali baca komiknya ini, wah berasa banget sih, soalnya kebetulan pas gue pertama kali nemu komik Icarus and the Sun ini ya gue lagi pacaran juga. Terus emang lagi ada ini itu juga kan. Jadi ya berasa aja lah. Nah orang pertama yang gue kasih tahu tuh ya mantan gue itu. Gue kan kasih tahu dia soal komik ini kan, dia langsung kayak apa ya, kayak kaget aja gitu kalau komik itu tuh kayak relate banget ke hubungan kami waktu itu. The fuck. Ya intinya gitulah. Itu 2020 ya.
Terus gue pengen sih buat bikin kayak storytelling gitu. Ya emang gue ada bikin project storytelling sih. Proyek storytelling. Proyek bukan project. Kenapa banyak banget orang yang ketuker gitu ngomong proyek sama project? Kayak di kelas kayak di kelas gue aja gitu. Kan gue kan kemarin ada beberapa kali bahas masalah UAS kan sama beberapa dosen. Bukan gue sih, gue sekelas, temen gue sekelas gitu. Ya pokoknya kelas gue lah. Kelas gue ada bahas masalah UAS sama beberapa dosen. Kebetulan emang gua kan kalau misalnya UAS itu kan sering-seringnya kan bikin proyek gitu kan. Jadi UASnya tuh bukan bentuk soal gitu. Nah, kemarin ada satu anak yang bilang kayak, Pak, kita UASnya mau bikin proyek apa nih gitu kan. Terus tiba-tiba malah dia diketawain sama satu kelas kecuali gua. Jadi jadi anak-anak kelas gue ini pada ngira proyek ya proyek yang berhubungan sama bangun membangun itu, kayak bangun rumah apa-apa gitu. Itu ya proyek kaitannya dengan itu gitu. Padahal ya emang iya, tapi kan arti secara luas kan nggak cuma itu. Malah kalau project kan bukan kata yang baku anjir di KBBI. Tapi kalau ngomong-ngomong soal kelas gua nih, wah kayaknya kayak wow aja. Jadi kemarin sempat ada pembahasan soal kelebihan sama kekurangan dari salah satu teknik komunikasi gitu. Nah, terus tiba-tiba ada yang nanya nih, kayak dia nanya kekurangan dari komunikasi itu apa gitu kan. Terus ada yang jawab salah satu kekurangannya itu karena faktor biologis. Gue udah nangkep itu kayak faktor biologis ya hubungannya ke masalah fisik, terus masalah mental juga ya kan. Terus mereka pada mikir, teman-teman gue pada mikir, terus sampai akhirnya ada satu anak yang bilang kayak, oh mungkin kayak tuli atau bisu gitu ya pak. Nah, itu kan dosennya kan kebetulan kan bapak-bapak gitu, udah agak berumur lah dosen gue. Terus ya gue pas pertama kali denger kata-kata itu kayak wow, kasar banget anjing. Kata-kata tuli sama bisu itu kasar banget anjing. Terus dosen gue ini juga ngomong, iya yang tuli sama bisu itu contohnya kayak gitu anjing. Kayak tiba-tiba shock aja gitu. Kenapa nggak pakai kata yang lebih halus kayak disabilitas, difabel, kelainan fisik gitu kan, disabilitas rungu, disabilitas apa, disabilitas wicara ya, disabilitas wicara. Kenapa nggak pakai kata yang lebih halus gitu? Maksud buat ngomong kayak tuli bisu itu nggak segampang itu anjing. Itu menurut gue udah kasar banget anjing. Kayak GG aja kelas gue gitu, kayak wow ternyata frontal banget anjing. Terus gue kalau di podcast ini kan emang ngomongnya kadang bingung ya, kayak memakai bahasa formal atau bahasa yang biasa aja gitu. Kalimatnya, pemilihan kalimatnya gue masih jelek banget. Itu juga di real life juga kayak gitu. Jadi kayak pemilihan kalimatnya itu gue masih bingung gitu, belum terbiasa sih. Gue juga jarang ngobrol kan orangnya. Kayak misalnya probabilitas kan kemungkinan. Itu sebenarnya bisa dipakai kalau pas gue ngomong di kelas. Tapi gue mempunyai tendensi lah. Jadi gue cenderung buat lupa gitu, kayak
buat pakai kata-kata intelektual tuh gue lupa gitu. Paling ya yang sering ya kayak interpretasi, representasi, itu kan kayak basicnya kan. Kalau interpretasi itu kan penafsiran lah, pemahaman. Kalau representasi itu kan menyimbolkan sesuatu yang dianggap bisa menyimbolkan sesuatu. Gue suka sih buat pakai kalimat, pakai kata-kata intelektual gitu. Kayak asik aja gitu kalau misalnya kita bisa intelek. Kalau pakai bahasa intelek tuh kayaknya keren aja gitu. Cuma emang apa ya, banyak dosen gue yang nggak tahu uh, gimana gue ngomongnya, bingung, takutnya nggak sopan gitu. Tapi ada beberapa dosen gue yang kayak makna dari kata intelektualnya itu ditukar-tukar gitu. Jadi kayak misalnya aktual sama faktual. Kalau faktual kan berdasarkan kenyataan, berdasarkan fakta gitu kan. Nah kalau aktual ini emang ada soal fakta juga, tapi kalau aktual kan lebih ke masalah apa ya, kayak beritanya itu masih hangat gitu, baru aja keluar gitu, masih hangat, masih rame gitu. Ada beberapa dosen gue yang ketukar sama hal itu. Jadi kayak mereka bilang kalau mereka mau bilang soal berita yang masih hangat gitu, tapi mereka ngomongnya itu beritanya itu berita yang faktual. Bukannya gue gimana-gimana, tapi kan kalau berdasarkan pengertiannya kan beda. Jadi kayak agak ganggu aja gitu. Faktual, aktual. Jadi ya gue masih pengen banyak ngobrol sih sebenarnya. Kayak kemarin gue sempat ngalamin beberapa kejadian yang menurut gue lucu. Jadi gue kemarin boker pagi-pagi. Lu pernah gak sih kaget sama tai lu sendiri? Lu pernah gak sih kaget sama pup lu sendiri itu? Jadi kemarin gue kaget sama tai gue sendiri. Itu bakal gue ceritain di next tepos aja. Soalnya gue udah bikin tepos episode 11 juga kan, dan itu juga sebenarnya belum gue upload. Jadi ini tepos 12 ini gue bikin di jam 6 pagi tanggal 3 Desember. Kalau tepos yang 11 itu kemarin, niatnya mau gue upload kemarin malam, cuma ya karena satu dan lain hal. Alasan doang anjing. Jadi ya gitu aja tepos episode 12 ini. Ya, have a nice dream as always. Gue Takafel aja. See ya and good night. Yo.